Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimanakah kabar hari ini? Semoga kabar baik ada pada diri dan kehidupan kita masing-masing. Saat ini, di akhir kegiatan masa raya Natal kali ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk meluangkan waktu sejenak. Kita bersama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan. Nah, renungan kita kali ini terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 12 dan Lukas pasal 2 ayat 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kemudian Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tema renungan kita saat ini adalah masa Natal harus disudahi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di banyak tempat mungkin sampai saat ini masih ada orang yang merayakan Natal. Baik itu di gereja, di kantor tempat kita bekerja, di sekolah, atau bahkan keluarga. Nah, seiring waktu, aktivitas Natal pun sudah sampai pada anti klimaks. Kue-kue Natal sudah mulai habis, dan pohon Natal sudah dibongkar kemudian dimasukkan ke gudang. Mungkin di masa-masa ini kita akan mendengar kalimat akhirnya selesai juga dari panitia Natal. Atau mungkin kalimat cepat sekali rasanya Natal berakhir dari anggota jemaat. Apapun suasana hati kita saat ini, yang jelas Natal sudah selesai dan kita menunggu Natal berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita cermati seluruh kisah Injil, khususnya Matius dan Lukas. Jelas peristiwa Natal adalah awal dari suatu kisah panjang yang memuncak pada Paskah. Artinya, akhir dari Natal justru adalah awal dari sesuatu yang ternyata lebih penting dan berarti bagi orang Kristen, yaitu Paskah. Puncak perayaan iman kita bukanlah Natal, namun Paskah. Jadi, pesan pertama yang harus kita ingat adalah Natal adalah awal. Kemudian mari kita cermati kembali kisah para gembala dan para majus. Kedua ayat yang kita baca ini menceritakan apa yang terjadi setelah para gembala dan para majus berjumpa dengan bayi Natal. Matius pasal 2 ayat 12 berkata, dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kemudian Lukas pasal 2 ayat 20 mengatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para majus pulang ke negeri mereka. Rumah mereka bukan di Bethlehem dan mereka tidak perlu pindah dan menetap di Bethlehem. Di negeri mereka sendirilah mereka hidup dan bekerja. Sementara itu, para gembala pun juga kembali. Padanglah tempat mereka hidup dan bekerja. Jadi, pesan kedua yang harus kita ingat adalah pengalaman iman, pengalaman rohani cukup kita nikmati sesaat. Selanjutnya, kita harus kembali ke dalam kehidupan real, kehidupan nyata di mana kita bekerja dan melayani. Hal lain yang bisa kita cermati adalah bahwa setelah para majus diperingatkan melalui mimpi, mereka taat. Sementara itu para gembala kembali ke tempat mereka sambil memuji dan memuliakan Allah. Jadi pesan ketiga adalah Natal membawa perubahan hidup.
bukan hanya kembali ke kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita sungguh-sungguh mau pulang, kembali dalam kehidupan dengan pembaharuan dan kesegaran Natal yang baru, percayalah, sepahit, seburuk, dan sekeras apapun hidup kita, Tuhan tetap menyertai. Dia bukan hanya bayi kecil di Bethlehem. Dia adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia yang sudah memelihara para majus dan gembala, juga akan memelihara kita di hari-hari yang akan datang. Amin. Saat teduh untuk kita.